Wih, Dedi, mentang-mentang lagi cutting, jadi rajin kardio nih. Iya sih, jadi lebih rajin iya. Tapi sebenarnya kalau melakukannya, jadi itu sudah kardio di sehari-hari lah gitu. Tapi ya memang jadi diniatin banget, diprogramin banget, dan frekuensinya ditambah, intensitasnya ditambah ketika pas cutting ini. Karena perlu kalian tahu ya, jadi perihal kardio itu bukan hanya perihal cutting dan bulking, tapi di semua, jadi percaya di semua program, di semua fase kamu nge-gym, lagi cutting, lagi bulking, lagi maintenance, kamu tuh perlu ngelakuin kardio. Karena kardio itu bukan untuk cutting-cutting saja, bukan untuk diet saja, tapi juga untuk menjaga kesehatan jantung kamu. Karena kan ini kan yang bekerja paling banyak tuh jantung, sama sendi-sendi kaki lah ya. Tapi mungkin ketika kamu lagi bulking, itu bisa dibatasi hanya untuk sekitar warm up aja lah. Kayak warm up sebelum mulai workout bisa 15-20 menit. Tapi ketika kamu cutting kayak Dedi gini, bisa di schedule 30 menit ke atas. Sampai, Dedi itu pernah lihat Mas Chris Putra itu sampai 65 menit. Dan dia elevate gini, elevate maksimal gitu. Nah, Dedi, pentingnya kardio ini sebelum mulai kita nge-gym atau sesudah ya? Good question. Jadi kalau yang menurut yang Dedi baca sih, sebenarnya yang paling baik itu adalah sesudah latihan beban. Sesudah latihan beban, karena itu baru bener-bener tuh tenaga kamu tuh udah habis semua, apalagi udah, pokoknya badannya udah exhausted, dan di istilahnya tuh di finish up pakai kardio, jadinya itu secara pembakaran kalori jauh lebih optimal gitu. Kalau gitu pembakaran kalori ya, itu lebih optimal kalau dilakukan di akhir. Tapi buat beberapa orang, terutama Dedi sendiri, Dedi merasakan manfaat. Kita kan sekarang tuh udah nggak ada lagi yang berangkat ke gym itu jalan kaki ya. Jadi basically itu badan kita mungkin habis kerja seharian di meja, atau mungkin dari rumah, dari tidur ke tempat gym juga naik motor, naik mobil. Jadi buat Dedi penting untuk memulai dengan kardio juga, karena supaya badannya tuh, jantungnya tuh berdegup gitu, supaya badannya anget dan siap untuk berolahraga gitu. Jadi kalau Dedi prefer kalau lagi cutting gini, di awal Dedi hanya lakukan sekitar 10 menit ya, treadmill incline, hanya untuk pemanasan. Baru di sudahnya Dedi melakukan itu sekitar 30-45 menit yang lebih intens. Jadi interval running ataupun jogging, constant jogging, kayak gitu-gitulah pokoknya gitu. Nah, Dedi, menurut Dedi nih kalau misalkan kardio yang efektif, yang Dedi paling suka lakuin itu yang kayak gimana sih? Ya, jadi sebenarnya ada 3 kardio favorit Dedi yang paling sering Dedi lakukan. Cuman kenapa cuma 3 yang favorit? Karena yang lainnya itu Dedi nggak punya fasilitasnya, nggak punya alatnya untuk melakukannya. Tapi kalau yang 3 ini adalah yang paling accessible buat Dedi pribadi. Ya, mau tahu 3-nya apa aja? Nih, Dedi bahas. Yang nomor 3 itu adalah berenang atau swimming. Kenapa Dedi taruh di nomor 3? Karena ini untuk bisa melakukan cardio swimming, Dedi harus bayar untuk kolam renang dulu. Jadi nggak semua orang bisa langsung tiba-tiba lu mau berenang gitu ke sungai gitu, nggak kan, bahaya dan jorok juga gitu. Tapi kalau berenang ya pastinya ke kolam renang umum gitu. Kebetulan sih kalau di tempat Dedi itu ada memang fasilitasnya, bayar untuk gym tapi bisa berenang juga, bisa pakai lapangan juga, dan itu asik sih jadinya gitu, pay one for all. Jadi kalau misalnya waktu misalnya kalian nih yang bener-bener badannya nggak aktif sebelumnya dan mau mulai melakukan cardio swimming, itu adalah yang paling low impact sebenarnya. Swimming adalah cardio low impact. Maksudnya apa low impact? Itu sudah memberikan manfaat yang baik untuk jantung dan paru-paru, tapi untuk sendi-sendi sendiri aman, karena kan dia badan kita dalam air kan. Jadinya waktu kita bergerak itu tuh nggak yang nyeri, nggak yang dengkul berat. Kan kalau misalnya orang yang obesitas sekali, itu kalau misalnya jalan begini aja tuh dengkulnya bisa sakit gitu, apalagi kalau mereka nggak pernah aktif sebelumnya. Plusnya adalah dia very very low impact dan fun juga, dan dingin kan, maksudnya dalam air lo nggak keringetan gitu. Cuman minusnya adalah 2, lo harus ke kolam renang ya, dan lo juga harus bisa berenang sebelumnya gitu. Tapi jangan khawatir kalau misalnya kalian adalah orang yang nggak pernah renang, nggak pernah aktif sebelumnya, tapi kalian mau mulai olahraga, bisa dimulai dengan swimming. Swimming adalah yang paling simple dari semuanya. Bisa mulai dengan berjalan aja dalam air. Jadi Dedi sering lihat kalau berenang pagi-pagi itu banyak orang-orang tua yang mungkin sudah tidak boleh yang berat-berat lagi ya, dan dia juga mungkin nggak bisa berenang, jadi dia jalan aja dari ujung ke ujung, jalan aja gitu, jalan mundur gitu. Jadi itu sudah memberikan efek kardio yang lumayan buat mereka. Jadi pernah nanya nih, ada nenek-nenek umur 64 gitu, jadi nanya, ini bakal jalan-jalan terus gini nih, karena
Aku ketemu ngelihat dia tuh kayak semingguan jalan-jalan terus. Enggak, kata dia, aku ada coachnya sebenarnya Pak, kata dia. Emang programnya ini jalan dulu karena dia baru banget mulai berenang, tapi nanti lama-lama mulai jalan floating, terus lama-lama akhirnya berenang gitu. Jadi buat kalian yang butuh banget untuk mulai olahraga, tapi kalian nggak pernah aktif sebelumnya dan agak berat badannya, Dedi merekomendasikan swimming. Oke, kardio kedua yang paling suka Dedi lakukan adalah ini. Ini alatnya namanya Stairmaster, guys. Ini jarang ada di semua gym sih, but I think it should. Karena orang biasanya tuh invest di treadmill, karena itu yang paling familiar sama orang. Kalau awal-awal pakai ini, pasti keserimpet dikit-dikit. Karena ini tangganya tuh kecil-kecil gitu. Dedi awal-awal pakai agak kagum, tapi lama-lama enjoyable banget. Kenapa Dedi ini paling suka? Karena ini tuh tidak hanya melatih kardio kamu, tapi juga memang kaki itu berasa banget pedes di sini nih. Tuh, makanya sekarang Dedi pahanya mulai berat-berat dikit karena kardionya paling seneng ini. Karena kardionya paling seneng Stairmaster ini. Jadi itu cara pakainya, dia nggak bakal bergerak nih. Mau kita seberat apa juga, dia nggak bakal bergerak kalau kita belum mulai cek. Ya guess aja lah, nggak usah di-record datanya. Dia udah play. Sama aja kayak treadmill sebenarnya. Nah, di sini ada untuk menambah kecepatannya. Jadi nanti ini anak tangganya bergeraknya makin cepat. Kalau makin naik, nah ini untuk pause sebentar, ini untuk berhenti completely. Kalau ini nggak ada bisa diatur ketinggiannya apa segala macam. Memang bisa makin cepat aja, makin cepat, sama makin lambat. Nah gitu. Kalau kamu kecapean atau kagok, seperti ini udah gini aja. Ini dijamin kamu kalau pertama kali nyobain ini 15 menit pertama udah basah kuyup banget gitu. Karena ini tidak hanya jantung kamu yang di challenge, otot kardio kamu, tapi juga kaki. Ini kaki pedes banget, enak rasanya. Jadi Dedi biasanya pakai ini sebelum main kaki biasanya. Sebelum main kaki kardio pakai ini 10 menit, main kaki, udahnya baru treadmill atau mungkin ini lagi 30 menit. Karena emang se-enjoyable itu. Dan sama halnya dengan treadmill, Dedi tidak merekomendasikan banyak pegangannya begini. Karena kalau kamu pegangan itu lumayan mengurangi bebannya lah. Kayak 20-30% gitu. Yang kamu kan pengen pembakarannya optimal kan. Ya udah, tangannya di samping aja atau di sini. Tapi kalau misalnya kamu mau cek heart rate kan ada nih alatnya nih. Itu boleh taruh sebentar. Atau kalau kamu mulai keliengan, agak kagok sedikit, pegangan nggak apa-apa. Tapi jangan banyak-banyak, jangan lama-lama. Plusnya main Stairmaster ini adalah, ini melatihnya tidak hanya otot kardio, tapi juga otot paha. Jadi ini untuk menyiapkan kamu main kaki, manasin, untuk warm up ini bagus banget. Atau simply, kalau kamu yang nggak siap main kaki berat-berat, main Stairmaster aja ini udah cukup banget. Langsung dua otot yang kena otot kardio sama otot kaki. Kelemahannya adalah, ya ini tidak ada di mana-mana alatnya. Maksudnya tidak di semua gym ada. Tapi sebenarnya ini bisa digantikan terutama buat kamu orang-orang pekerja kantoran yang SCBD gitu atau orang-orang Jakarta yang kerja di kantoran. Kan sebenarnya kalau tangga daruratnya banyak kan. Cuman ya ngap aja gitu karena nggak ada AC. Ya tutup. Itu kamu bisa gantikan dengan itu. Atau kalau yang rumahnya tingkat 3, tingkat 4, oh yang orang kaya, ini bisa banget. Naik turun. Tuh, jadi baru 3 menit aja berasa. Karena ini mantep banget kenanya. Sebenarnya ini Dedi mau taruh nomor 1. Cuman ya, ini alatnya cuma 1. Jadi suka udah dipakai orang ya kita nggak bisa pakai lagi gitu. Jadi itulah kenapa ini jadi nomor 2. Dan pastinya di nomor 1-nya itu yang Dedi paling favorit adalah ini, treadmill atau bisa dibilang jalan lah gitu, jalan atau lari-lari ringan di flat ground gitu. Kenapa? Karena basically jalan atau treadmill itu kamu bisa lakukan di mana aja. Kamu nggak harus punya treadmill gitu, nggak harus ke gym. Kamu bisa mulai keluar, cari waktu yang sejuk dan nggak banyak polusi gitu. Makanya banyak orang lari pagi kan, atau kayak malam gitu. Pilihlah tempat yang quiet gitu. Karena Dedi aja keliling-keliling komplek doang. Itu kayak cuma sekitar 200 meter. Tapi Dedi kelilingin berulang kali, lama-lama gobios juga gitu badan. Ya itu kelebihannya karena dia bisa diakses di mana aja. Kalau jalan itu ya mudah dilakukannya. Kamu cuman ya kalau nggak punya sepatu pun bisa pakai sendal, udah tinggal mulai jalan, nggak usah pakai baju olahraga. Kekurangannya kan kalau Dedi itu paling suka itu jalan incline. Jadi yang jalan makin naik terus makin menantang gitu, makin challenging.
Kalau jalan biasa gini kan nggak bisa, tapi kalau di treadmill gini bisa sebenarnya. But again, untuk kamu menambah intensitasnya, kamu bisa tinggal jalannya di challenge aja. Jadi makin lama jalannya makin cepet, terus bisa masuk ke interval running gitu. Jadi lari semenit, jalan 2 menit, lari lagi semenit, jalan lagi 2 menit. Atau misalnya kamu udah jago, ya udah tinggal lari aja terus. Dan jalan ini adalah sesuatu yang bisa banget dilakukan untuk kalian yang baru banget mulai working out, nggak punya akses ke kolam renang, nggak punya akses ke Stairmaster, nggak punya sepeda, nggak bisa bawa sepeda juga. Jalan adalah hal yang paling simple. Kamu berdiri, kamu turun pakai sendal, pakai sepatu, lebih nyaman sih pakai sepatu ya. Terus mulai keliling komplek aja, jalan aja. Nah, cuman mungkin kontranya ini, kalau kalian nggak ke gym, buat orang-orang yang jiwanya introvert gitu ya, kayak Dedi termasuk, kalau keliling-keliling komplek ketemu sapam lagi, ketemu bapak ini lagi, ketemu ini lagi nongkrong di luar, harus nyapa terus. Pak, Bu, Pak, Bu, lama-lama bosan, tapi nggak apa-apa. Nanti kamu putaran keempat, putaran kelima, mereka juga udah nunduk aja kok. Nggak peduli ya, udah pokoknya kamu you do you. Karena once it becomes a habit, orang tuh ya udah, itu rutinsnya kamu gitu. Orang nggak lagi nanya lagi gitu. Memang di awal-awal mungkin orang akan bilang kayak, tumben, olahraga nih hebat, si sehat, si paling sehat. Lama-lama orang juga akan terbiasa melihat kamu dan kamu juga akan terbiasa encountering orang gitu. Nah sebenarnya selain 3 yang tadi Dedi highlight itu, ada banyak lagi jenis cardio yang bisa kamu lakukan. Ada yang kayak gini nih, kayak mesin kayak gini nih. Nah, kan ada pedalnya nih. Ini simulasi apa nih? Tukang beca? Bukan dong, mensimulasi sepeda, cycling activity. Ada di sini juga nih. Ini kayak gini, ini static bike juga, bersepeda. Kenapa? Karena bersepeda juga adalah salah satu cardio low impact. Low impact ya kayak tadi Dedi bilang, sama kayak berenang itu low impact ke dengkul. Karena kamu nggak naruh berat badan kamu di situ, kamu hanya menggunakan kakimu untuk pedaling, gitu. Nah, sebenarnya bersepeda bisa, cuman ya itu kenapa Dedi tidak taruh di top 3. Jadi karena Dedi tidak punya sepeda, bukan Dedi tidak bisa bersepeda ya, tidak punya sepeda. Dan sepeda tuh gimana ya rasanya kalau tinggal di Jakarta gini, tinggal di Bekasi gini, rasanya tuh mubazir aja jalan kemana-mana pakai sepeda, nggak bisa naruh barang banyak, nggak bisa bonceng orang. Jadi kayak Dedi bawa-bawa terus nanti mau diparkir di mana gitu, bingung aja kalau sepeda. Makanya nggak masuk ke top 3 Dedi. Dan ada juga anak-anak muda sekarang tuh sering main skipping. Nah kenapa itu nggak masuk top list 3 Dedi? Karena Dedi juga pengen belajar bisa skippingnya panjang-panjang gitu, tapi progressionnya kok susah ya kalau bener-bener dari pemula tuh, karena keserimpet mulu gitu. Mungkin ada caranya, cuman Dedi tuh ngelihat orang tuh langsung pengen bisa gitu, tapi nggak bisa langsung ngelakuinnya gitu. Itu aja sih, dan juga nggak punya skipping di rumah gitu. Nah kalau kamu pribadi, apa sebenarnya kardio yang paling kamu senang lakukan? Bisa komen di bawah, dan mungkin kamu juga bisa bantu cerahkan kepada Dedi kardio apa lagi. Karena Dedi mulai kehabisan ide ini. Kadang-kadang kita kalau olahraga juga butuh variasi kan. Tapi seperti Dedi bilang tadi di awal ya, jangan lupakan kardio dalam setiap program kamu. Karena kenapa kardio itu penting banget? Dedi dari zaman yang ngajar penjas dulu di sekolah ke anak-anak sekolah SD dan TK pun Dedi sudah mulai ajarkan, kamu mau olahraga apapun yang paling nomor 1 itu penting adalah kardio. Ya, kedua baru latihan beban. Kenapa? Karena kalau kita latihan beban itu kan buat otot rangka, penting untuk kehidupan sehari-hari, untuk you look good, you feel good, you're strong. Tapi kan otot kardio itu kita untuk memelihara jantung kita. Jantung itu kan yang keeps us alive. Cuman kamu harus menyesuaikan fase nge-gym kamu lagi di mana. Kalau lagi bulking tentunya tidak melakukannya 1 jam sehari ya, itu stupid sebenarnya. Intensitasnya ringan aja, tapi tetap harus ada untuk kebutuhan jantung dan paru-paru kamu gitu. Kalau misalnya kamu cutting seperti Dedi, tentunya bisa kayak tadi Dedi bilang minimal 30 menit, 45 menit, 1 jam, it's okay. As long as kamu punya tenaga dan punya waktu buat itu. Gitu. Kalau lagi maintenance ya 20 ke 30 menit oke lah. Yang penting dilakukan terus ya. Habis ini kamu mau Dedi kontenin apa lagi perihal nge-gym ini? Push day kah? Pull day kah? Latihan dada apa? Sini yang komen latihan dada bang, gimana bang? Dadanya bisa begitu bang? Ini mah nggak bisa bro. Lu nggak bisa kayak begini, karena ini gue bangun-bangun begini dikasih Tuhan. Mau gimana ngelatihnya? Ya pokoknya komen di bawah ya. Dan jangan lupa share ke teman-teman yang butuh informasi lebih mengenai dunia fitness.
Dedi akan bantu sebisa Dedi bikinin kontennya supaya jelas apa yang harus dilakukan ketika pertama kali di gym, ketika sudah mulai lama di gym tapi stuck. But that's me. I kinda need help too. Share, like, comment, subscribe. Apa lagi sih? Udah ya? Udah, ya. Turn on notification.